Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Mari kita teruskan kembali untuk kajian mabadi malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Soal, ma ialah apa? Al hadatsu adapun hadas. Al asgharu yang kecil. Apa itu hadas kecil? Jawab, huwa adapun hadasil asghar kullu ma ialah segala sesuatu. Iku kullu ma ialah segala sesuatu yubtilu yang membatalkan apa ma al wudu'a terhadap wudu. Jadi ketika ditanya apa itu hadas kecil? Hadas kecil ya segala sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi tidak harus dari keluarnya sesuatu. Termasuk tidur itu bagian daripada hadas kecil karena itu membatalkan wudu. Termasuk di dalamnya yaitu bersentuhan kulit itu juga hadas. Karena itu adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Keluar sesuatu dari dua jalan itu jelas. Itu hal-hal yang membatalkan wudu disebut dengan hadas kecil. Nah, sekarang yang membatalkan wudu itu apa saja? Soal, ma ialah apa? Alladzi adapun sesuatu yubtilu yang membatalkan apa alladzi al wudu'a terhadap wudu. Apa sih sesuatu yang membatalkan wudu itu? Jawab, alladzi yubtilu. Alladzi adapun sesuatu yubtilu yang membatalkan apa alladzi. Alladzi adapun sesuatu yubtilu yang membatalkan apa alladzi al wudu'a terhadap wudu. Itu khamsatun ialah ada 5. Itu khamsatun ialah ada 5. Adapun yang membatalkan wudu, sesuatu yang membatalkan wudu itu ada 5. Al awalu adapun yang pertama itu khuruju syai'in ialah keluarnya sesuatu. Al awalu adapun yang pertama khuruju syai'in ialah keluarnya sesuatu. Min ahadis sabilaini dari salah satu dua jalan. Dua jalan itu jalan depan belakang, kubul maupun dubur. Jadi keluarnya sesuatu apa saja, walaupun hanya berupa angin ataupun sesuatunya itu sesuatunya itu berupa hewan katakan cacing, itu membatalkan kecuali mani. Asani adapun yang kedua, iku zawalul akli ialah hilangnya akal. Asani adapun yang kedua itu zawalul akli ialah hilangnya akal. Adapun yang kedua itu ya hilangnya akal. Pokoknya hilang akal mungkin karena
ayanan atau hilang akal itu karena kesurupan masuk. Kayak orang yang di apa itu permainan apa kuda lumping itu kan hilang akal itu. Nah, itu bagian dari yang membatalkan wudhu. Asalisu, adapun yang ketiga itu an-naumu ialah tidur. Tapi selain tidurnya orang yang memakin, selain tidurnya orang yang menetapkan tempat menetapkan tempat duduk, menetapkan ini pantatnya. Kalau tidurnya sambil duduk menetapkan pantatnya tidak batal. Seperti tidurnya orang yang sedang mendengarkan khutbah di Jumat, kadang-kadang ada sambil tidur itu nggak batal. Asal menetapkan tempat duduk, walaupun itu bersandar ke tembok namanya, nggak apa-apa, atau ke tiang. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, itu lamsul mar'ati ialah menyentuh perempuan al-ajnabiyati yang lain atau bukan muhrim, bukan mahram. Al-ajnabiyati yang bukan mahram. Yang keempat itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinikah. Orang yang haram dinikah itu otomatis mahram. Mahram itu ada karena nasab, ada juga yang karena pernikahan, ada yang juga karena menyusui. Nah, kalau nasab jelas pertalian darah. Pernikahan tadinya orang lain, karena ada pernikahan maka ada yang tidak batal. Contohnya karena anaknya dinikah menjadi istri, maka kemudian ibunya istri itu menjadi mahram, tidak batal dan selamanya dia haram untuk dinikah. Kalau istri itu batal, makanya sebab dinikah makanya batal. Yang tidak yang dimaksud mahram itu ada orang yang haram untuk dinikah, nggak boleh untuk dinikah. Kalau istri itu jelas-jelas dinikah maka menjadi batal, bukan muhrim. Awid al-khamisu, adapun yang kelima, iku lamsul qubuli ialah menyentuh kemaluan. Awid duburi atau dubur, anus. Menyentuhnya itu bibatinil kafi, dengan bagian dalam telapak tangan. Bibatinil kafi, dengan bagian dalam telapak tangan. Jadi ada yang kelima ini adalah menyentuh kemaluan atau menyentuh dubur dengan batinnya telapak tangan. Ini yang putih nih. Batin itu tandanya ketika ditangkapkan kayak gini, ini kemudian yang tidak kelihatan, ini disebut dengan batin. Kalau yang bagian luar ini dohir. Kalau menyentuhnya itu dengan bagian luar berarti tidak batal. Tapi kemudian ketika dengan bagian dalam ini, maka yang tidak kelihatan ini yang membatalkan. Jadi menyentuh kemaluan ataupun menyentuh bagian dubur itu batal jika menggunakan bagian batinnya telapak tangan. Kalau tidak menggunakan batinnya telapak tangan maka tidak batal. Itu jadi malam hari ini kesimpulannya, ketika itu hadas ya segala sesuatu yang membatalkan wudhu.
Pokoknya kalau membatalkan wudhu itu hadas, maksudnya hadas yang kecil. Apa itu ada hadas yang kecil? Hadas kecil definisinya adalah apa saja yang menjadikan wudhu itu batal, itu hadas kecil. Terus kalau ditanya apa yang membatalkan wudhu itu, berarti penyebab wudhu itu batal itu apa yang menjadi apa terusannya dari itu, berarti otomatis sebagai bentuk daripada hadas. Real hadas itu apa penyebabnya? Yang di sini disebutkan ada 5 yang membatalkan wudhu. Sesuatu yang membatalkan wudhu yang disebutkan hadas itu ada 5. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, apapun, baik sesuatu itu yang nyata ada apa materialnya, ataupun tidak ada materialnya, hanya berupa angin atau gas, itu batal. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal dengan penyebab apapun, mungkin pingsan, mungkin hilang akal karena kaget, kaget yang sangat kaget sekali, bisa hilang akal itu bisa terjadi sampai hanya sekian 1 detik atau 2 detik itu benar-benar hilang akal, dia tidak sadarkan diri, maka batal. Ada juga dengan cara, kalau ada yang mengatakan mabuk, sebenarnya kalau lebih tepatnya ya kayak kesurupan, kayak orang yang main kuda lumping itu hilang akal. Adapun yang ketiga adalah tidur. Tidur itu juga karena tidur itu kan hilang akalnya. Jadi tidur, kecuali tidurnya orang sambil duduk. Kalau sambil duduk beda, ini ada keringanan, walaupun akalnya hilang juga orang tidur sambil duduk itu. Tapi khusus orang-orang yang tidur yang sambil duduk itu mendapatkan dispensasi, walaupun dia tidur kalau sambil duduk, maka tidak dihukumi sebagai sesuatu yang batal karena dia duduk. Yang keempat, persentuhan kulitnya laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah. Nah, di sini ada kemarin pernah disampaikan juga, yang kedua-duanya itu adalah sudah besar. Batasannya ada yang membatasi dengan usia 7 tahun. Ada yang membatasi dengan sekira sudah bisa menimbulkan rasa ingin, rasa syahwat, rasa keinginan, kesenangan. Ini kan ambigu kalau seperti itu. Kalau saya lebih cenderung kepada umur 7 tahun, itu kan jelas. 7 tahun itu standarnya jelas, pasti. Kalau standarnya nanti anak itu sudah mulai ada ketertarikan. Ini ambigu, ada orang yang normal mungkin tertariknya pada seseorang itu ketika anak itu sudah usia 9 tahun. Bagi orang yang tidak normal baru usia 6 tahun bisa menarik dan sebagainya. Akhirnya tidak ambigu, lainnya tidak jelas. Kalau dengan usia 7 tahun itu jelas. Dan persentuhan adalah kulit sama kulit gitu. Kalau dengan rambut tidak, ya, dengan kuku tidak, ya kulit dengan kulit. Adapun yang kelima yaitu menyentuh kemaluan ataupun dubur, dan menyentuhnya itu dengan telapak tangan bagian dalam. Batasannya bagian dalam, ketika kemudian ditangkapkan seperti ini, yang tidak kelihatan inilah yang masuk kategori bagian dalam. Yang putih, kalau yang ini bagian luar. Mungkin seperti itu untuk keterangannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami, dibaca, kemudian diajarkan juga kepada orang-orang terdekat kita, terutama kepada anak-anak kita. Terima kasih. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.